Intelijen Kejaksaan Agung dan Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dipimpin langsung Asintel Dr. Dwi Setyo Budi Utomo berhasil menangkap DPO tersangka TS di rumah kontarakannya di Jalan Carangin Gang Haji Amsir, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat Sabtu, tanggal 10 April tahun 2021. Asintel Kejati Sumut Dr. Dwi Setyo Budi Utomo melalui Kasipenkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian Sabtu tanggal 10 April tahun 2021, malam menyampaikan, setelah dilakukan penangkapan, tersangka langsung diterbangkan ke Medan. Untuk proses lebih lanjut, tersangka diserahkan kepada tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dititipkan di Rumah Tahanan Polisi RTP Kepolisian Daerah Sumatera Utara selama 20 hari terhitung mulai tanggal 10 April sampai tanggal 29 April tahun 2021, ujar Sumanggar. Lebih lanjut, Kasipenkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian mengatakan, tersangka TS ditangkap Tim Tabur Kejaksaan Agung dan Kejati Sumut terkait kasus sewa menyewa antara Mas dengan PT KAI, pada tahun 1996. Kemudian perjanjian sewa menyewa berlanjut tahun 2003 hingga akhirnya Mas meninggal dunia, sewa menyewa dilanjutkan oleh anaknya TS. Tetapi kemudian ada klaim sepihak dari TS yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya Mas berdasarkan SK Camat, kemudian PT KAI melaporkan hal tersebut dan langsung ditangani oleh tim Jaksa Penyidik Kejati Sumut. Setelah tim Jaksa Penyidik Kejati Sumut mengeluarkan surat perintah penyidikan tanggal 21 November tahun 2019, tersangka dipanggil untuk memberikan keterangan terkait penguasaan lahan tersebut dan tidak pernah memenuhi panggilan tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut hingga akhirnya diterbitkan DPO oleh Kejati Sumut Januari tahun 2020. Lahan seluas 597 meter persegi yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 2A Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Timur, Senin tanggal 13 April tahun 2020, dieksekusi berdasarkan izin sita dari PN Medan dengan nomor 13 Sitpitsus TPK, 2020 tanggal 30 Maret tahun 2020 dan surat perintah penyitaan Kajati Sumut nomor 689 PERLITER, 2 Pet, tanggal 1 April tahun 2020 tanggal 6 April tahun 2020. Sumanggar menjelaskan, walaupun kontrak telah berakhir, TS tetap menguasai lahan dan mengkaplingnya dengan menyewakan kembali ke warga dengan beragam unit usaha. Berdasarkan penghitungan kantor akuntan publik, diperoleh perhitungan kerugian negara dari sewa menyewa 5 tahun ke depan dan 5 tahun ke belakang atas lahan seluas 597 meter persegi tersebut mencapai Rp. 11.255.502.000. Sedangkan pasal yang disangkakan kepada tersangka, Pasal 2 Ayat 1 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka adalah adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka telah melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, serta akibat perbuatan korupsi yang dilakukan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, pungkas Sumanggar. Ini tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengamankan dan menangkap seorang tersangka atas nama TS, di mana TS ini selaku yang menguasai tanah milik PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Pada tahun 2006, TSK menyewa ataupun menguasai tanah PT KAI di lahan bengkel yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan. Jadi TS ini selaku pemilik, dia mengaku selaku pemilik objek tanah yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ternyata itu milik PT KAI. Kami sebagai tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan penetapan tersangka oleh TS tersebut, dan pada tanggal 1 Januari TS diterbitkan DPO oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di tanggal 1 Januari 2020 ya.
Itu sudah 1 tahun dia jadi DPO, Bang? Iya. Jadi TS tersebut, tersangka yang inisialnya TS ini telah melakukan penguasaan lahan PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan 2019 sesuai dengan perhitungan keuangan negara oleh kantor akuntan publik. Ini kita telah berkoordinasi dengan kantor akuntan publik, nilai kerugian negara sebesar 11.225.509.000 rupiah. Ya.